ada kemuliaan karena salib Kristus, karena kuasa salib Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Katakan kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Amin. Sungguh kami terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan
kekuatanku, kekuatanku, dia harapanku, harapan akan di tengah ini, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami percaya kami telah menerimanya dan kami adalah orang-orang tebusan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang tebusan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami sudah dikuduskan. Karena itu pagi hari ini kami datang. Kami panggil ya Aba ya Bapa. Kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu dipuaskan. Kami haus dan lapar akan Engkau pagi hari ini. Berkuasa Engkau di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cuma Tuhan, saat ini banyak perkembangan teknologi ya. Ada ChatGPT, apalagi ya, masih banyak ya. Tapi masih percayakah kita bahwa kuasa firman Tuhan masih bekerja lebih daripada teknologi manapun, amin? Amin. Karena itu sampai hari ini masih rajinkah kita membaca firman Tuhan? Merenungkannya, membagikannya, melakukannya dan membagikannya? Amin. Mari kita nyanyikan. Stop berpikir aneh-aneh. Ayo kita menari bagi Tuhan ya. Bebaskan roh kita. Ini waktunya kita bersama Tuhan. Ini bahasa Ambon. Yang orang Ambon. Yuk. Semangat ya. Mana orang Ambon angkat tangan. Bantu kami menyanyikannya. Malu-malu. Yo. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti bikin hati susah. Boleh stres, frustasi dan depresi, semua itu sangat ada gunanya. Pikirkanlah perkara mulia. Stop berpikir aneh-aneh, daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Katakan penting sekali, penting sekali, penting sekali. Firman Tuhan penting sekali, benar ya? Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Mari kita kuatkan hati kita ya, jangan kecut hati kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Beta sing boleh kuati. Siapa yang kecut hatinya di sini? Jangan kecut dan jangan tawar hati. Tuhan berjanji selalu menyertai. Kembali pikirkan. Pikirkanlah perkara mulia. Stop berpikir aneh-aneh, daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman. Sama-sama katakan firman Tuhan itu penting, penting sekali, penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Mari renungkan, renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Mari kita saling mengingatkan dalam kasih. Bilang ke temannya, hey,
Jangan malas baca Alkitab. Baca Alkitab di ponselnya masih jalan belum? Masih jalan belum? Jangan malas baca Alkitab. Katakan, hei, jangan malas, dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat. Ingatkan samping kirinya, hei jangan malas, hei, jangan malas, dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat. Ingatin lagi yang di belakangnya, ingatin, hei, jangan malas, dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Sekali lagi, penting sekali, penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Amin. Yuk, kita terus mendengar perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin ya. Amin. Yuk sama-sama. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Katakan lembut, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Lagi sama-sama. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Katakan lembut, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu
suara Tuhan kita ya, gembala kita yang menuntun kita. Katakan, ku ingin selalu mendengar suara-Mu, dan ku lakukan setiap waktu, sebab Kau milikku. Lihat kepala kita, tangan kita bertepuk tangan. Bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku berjalan di dalamnya. Ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Firman itu yang menuntun langkah hidup kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yes. Kami ingin terus dipuaskan oleh Roh Tuhan lewat persekutuan yang dalam dengan Engkau, Tuhan. Persekutuan antara kami dengan Engkau, Tuhan. Di mana kehadiran Tuhan memenuhi kami, di mana kehadiran Tuhan menjamah hidup kami. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu perkataan-Mu Tuhan. Seperti penjaga mengharapkan fajar pagi, kata Mazmur. Demikian hatiku rindu akan Engkau Tuhan. Kerinduan yang dalam akan Engkau di hidupku. Sebab ku tahu hanya bersama-Mu, hanya bersama-Mu ku mampu melakukan perkara yang ajaib. Ku tak dapat sendiri Tuhan, tak mampu berjalan sendiri.
Tuhan, kita bangkit berdiri, kita hampiri Dia. Saat indah ku berhadapan denganmu, pandang wajahnya, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Tempat ini kami rasakan, kami mengalami Engkau di tempat ini Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu Tuhan, katakan hadirat-Mu. Biar kekudusan-Nya menguduskan kita. Biar Dia yang melayakkan setiap kita. Biar Dia yang mengangkat setiap kita dari keadaan kita. IraramashiAllah. Ku rindu ya, taruh hati yang haus dan lapar akan Engkau kepada setiap kami. Diam dalam bait-Mu, menikmati jemaat Tuhan saja, jemaat Tuhan saja katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku
ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. katakan lagi, oh hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. kekudusan-Mu Bapa, Oh, ku rindu selalu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih katakan menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih oh menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Ini yang kami rindukan Tuhan, di mana hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu membawa kami Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Oh haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Oh kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh dan kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Oh kami memandang wajah-Mu Tuhan. Oh pulihkan, pulihkan Tuhan. Bangkitkan, bangkitkan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Oh Kaulah sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh kami mau melihat wajah-Mu Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Oh biarlah roh kami Tuhan, roh kami Allah. Roh kami melihat, oh kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh roh kami menyaksikan, kemurahan-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan.
Oh, terpujilah Engkau, kutinggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Amin Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa Amin Tuhan. memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati lahir-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Amin Tuhan. Memenuhi sekelilingku. Ku Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. katakan, ku mau tinggal di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Oh, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Oh, dan memandang indah wajah-Mu Tuhan. Indah wajah-Mu dan memandang indah wajah. Kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita, Tuhan kita. Haleluya. Engkau layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau layak dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Bila segala bangsa mendengar nama-Mu Tuhan, semua bangsa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa di hari-hari terakhir Engkau sedang mencurahkan Roh-Mu atas kami Tuhan. Engkau merindukan gereja-Mu bangkit. Engkau merindukan gereja-Mu adalah gereja yang berotoritas di akhir zaman ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menjadi bagian dari gereja yang bangkit. Kami menjadi bagian gereja yang berotoritas, yang menyelesaikan pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan.
Supaya kami menjadi pelaksana firman-Mu Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur biarlah pagi ini Roh Kudus berbicara kepada kami. Berbicara sampai ke dalam batin kami, ke dalam jiwa kami. Sehingga firman itu menjadi daging, menjadi kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu yang akan berbicara. Biarlah apa yang sudah Kamu persiapkan, apa yang sudah Kamu merenungkan, apa yang sudah Kamu minta daripada Engkau mengurapinya. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca hari ini menjadi iman, membangun roh kami, membangun manusia rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, hari ini kita satu kali ibadah. Ya. Ya, saya juga mengucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan di Zoom, di luar kota yang tergabung dalam khotbah ibadah pagi hari ini. Ya, bila damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua dan kita sama-sama dibangkitkan untuk semakin mengenal Kristus, ya bergairah untuk semakin melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagikan tentang dari kitab 1 Samuel. Ya, dengan saya berikan temanya adalah dari kemerosotan rohani menuju pemulihan rohani. Ya, tapi sebelum kita baca dari kitab Samuel ini, jadi ya kita belajar Alkitab dulu ya, supaya tadi kan kita sudah nyanyi bahwa kita harus banyak membaca firman Tuhan, ya. Oke, supaya kita nyambung ketika kita membaca itu kita mengerti alurnya, kita harus membaca dulu bukan hanya teksnya, tapi kita membaca seluruh bagiannya, supaya kita mengerti apa maksud penulis Alkitab ini, ya. Oke, jadi kitab Samuel adalah kitab ditulis setelah bagaimana, artinya posisi terakhir daripada bagaimana hakim-hakim memerintah di bangsa Israel. Ya, jadi setelah Yosua, ya setelah Yosua, ya dikatakan abdi Tuhan atau pemimpin bangsa Israel pada waktu itu meninggal, ya. Bangsa Israel itu dipimpin oleh yang namanya hakim-hakim. Ya. Jadi bukan lagi dipimpin oleh satu orang tokoh yang, ya kalau waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin mereka, dan setelah Musa meninggal itu digantikan oleh Yosua. Dan setelah Yosua meninggal itu bangsa Israel itu dipimpin oleh yang namanya hakim. Ya. Kurang lebih sekitar 300 tahun ya, bangsa Israel itu dipimpin oleh yang namanya hakim-hakim. Ya. Dan Samuel adalah pemimpin yang dianggap sebagai hakim terakhir lah yang memimpin bangsa Israel. Kan setelah itu diangkatlah siapa? Saul menjadi raja. Jadi bukan lagi hakim yang memerintah bangsa Israel, tapi raja sudah setelah Samuel berakhir masa kepemimpinannya. Setelah Samuel mengurapi Saul menjadi raja, maka kepemimpinan hakim-hakim selesai, berakhir pada zaman itu. Ya. Nah, kita satu yang menarik di sini, kita lihat dulu dalam kitab Hakim-hakim pasal yang ke-21. Hakim-hakim pasal 21. Hakim-hakim pasal 21 ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama. Ya, sudah dapat semua? Ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1.
Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi Hakim-Hakim pasal 21 ya, ayat 25 ini menggambarkan, artinya ringkasan dari seluruh peristiwa ya, dari Hakim-Hakim pasal pertama sampai 21. Artinya bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat bagaimana kalau kita membaca, saya percaya semuanya membaca Alkitab. Ya, nggak tahu. Saya sudah lewat Hakim-Hakim, saya sudah sampai di 2 Samuel pembacaan saya. Ketika kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara akan lihat bagaimana banyak hakim-hakim ya. Ya, banyak ditulis itu hakim berganti-ganti. Ada yang menjabat cuma 4 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Kita lihat bagaimana ketika ada pergantian hakim, coba lihat saudara. Artinya gini, ketika bangsa Israel terdesak, tertindas, ya, mereka melakukan apa? Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni, kami berdosa, kami melakukan kejahatan, berikan kami pemimpin. Dan Tuhan akhirnya mendengar seruan mereka dan mereka mengangkat seorang hakim. Mungkin saudara membaca, siapa hakim-hakim favorit saudara? Simpson? Ada siapa? Artinya apa? Bangsa Israel ya, seperti memiliki siklus di mana ya mereka ketika mereka terdesak, mereka gagal, mereka baru datang kepada Tuhan. Artinya bangsa Israel mengalami yang namanya kemerosotan secara rohani. Jadi ketika bangkit hakim, sudah ditolong, tidak lama kemudian mereka berbuat sesuka mereka. Dikatakan mereka, ya kalau kita membaca, satu ketika ada seorang Lewi yang diangkat menjadi imam, ya, namanya diangkat di rumahnya Mika. Artinya bahwa mereka suka-suka mereka mau mengangkat, kamu menjadi imamnya. Ya, saya pilih kamu, saya bayar menjadi imam untuk memimpin kami. Artinya bahwa bangsa Israel pada waktu itu mengalami kemerosotan, nggak cuma secara politik tapi juga secara rohani mengalami kemerosotan. Kalau sini kita lihat bagaimana, kita baca sekali lagi, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi artinya kalau kita membaca, seperti tadi yang saya katakan bahwa orang itu dia bisa mengangkat hakim untuk dirinya sendiri. Artinya dia bisa, ya karena dia diangkat untuk dirinya, dia harus nurut apa kata orang yang mengangkat itu. Ya, dia harus menurut, dia harus mendengar. Artinya bahwa ya suka-suka orang itu yang dia mau dia pimpin. Satu ketika ya kalau kita membaca seterusnya itu akhirnya kok bisa ini orang Lewi ada di antara orang bukan Israel. Dikatakan bahwa mereka bahkan menjadi imam ya. Akhirnya ditariklah dia, ikut kami aja. Artinya apa? Terjadi kemerosotan pada zaman Israel. Sehingga orang berbuat benar menurut pandangan sendiri. Hari-hari ini ya, kita melihat bagaimana banyak orang juga mereka melakukan benar menurut pandangan mereka. Mereka tidak lagi membuat standar kebenaran itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka melihat kebenaran berdasarkan apa yang terjadi. Budaya menggantikan kebenaran. Kebiasaan akhir-akhir ini menggantikan kebenaran. Dan itu dianggap sebuah kebenaran dalam kehidupan orang. Artinya bahwa kemerosotan rohani terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Samuel pasal yang pertama. Pasal yang ketiga.
Ya, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21, agak panjang. Kita akan baca bersama-sama bergantian ya. Nanti saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan ayat yang genapnya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku daripada yang disampaikannya kepadamu itu." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Baik, Bapak sekalian Tuhan, jadi Samuel menjadi nabi terakhir yang memimpin bangsa Israel sebagai hakim, dan setelah itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saul. Ya. Nah, di ayat ini saya ingin membagikan tentang bagaimana kondisi bangsa Israel ya, ketika mereka
jauh daripada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di situ, kita lihat di ayat pertama, pasal yang ketiga ayat pertama dikatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan apa? Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saudara kasih Tuhan, ya. Kita mau merenungkan ini secara dalam, ya. Dikatakan mengapa dikatakan pada masa Imam Eli, ya, dikatakan bahwa firman Tuhan, Tuhan, saya ulang ya, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak. Saudara bisa bayangkan bagaimana bisa sebuah pelayanan berjalan tetapi tidak ada firman Tuhan berbicara. Kalau kita membaca di ayat 1, di pasal 1, pasal 2, ya, menceritakan tentang Elkana dan dua istrinya yang setiap tahun datang ke bait suci, ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Dan di pasal 2 dikatakan bagaimana diceritakan situ, anak-anak Eli melakukan apa? Melakukan apa? Setelah membacanya, dikatakan bahwa anak-anak Eli adalah anak-anak dursila, mereka jabatannya imam. Sangat menyedihkan seorang imam, ya, melakukan apa yang jahat. Ya. Mereka mengambil persembahan yang bukan menjadi haknya. Dikatakan sebelum persembahan dipersembahkan mereka mengambil dulu lemak-lemaknya. Lemak-lemaknya itu harusnya dibakar sebelum diserahkan kepada imam. Tapi anak-anak Imam Eli, ya, mengambil lebih dulu sebelum dibakar itu lemak-lemak. Bahkan di pasal 2, mari kita lihat di pasal 2. Ayat 11, ya, kita bisa lihat di situ. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan yaitu Samuel di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang apa? Dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya, kita sudah baca semuanya, tapi kita bisa lihat di situ bagaimana kejahatan anak-anak Eli. Makanya di Samuel pasal yang ketiga ayat 1 kan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun. Saya mau tanya ke saudara, apakah Tuhan tidak berbicara atau bagaimana? Dikatakan firman Tuhan jarang, artinya apa? Apakah Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel? Saya rasa Tuhan tidak pernah tidak berbicara, Tuhan akan terus berbicara kepada kita. Amin. Amin. Tapi kenapa dikatakan kenapa pada masa itu firman Tuhan jarang? Saya mau kasih tahu saudara, artinya bahwa ketika terjadi kemerosotan rohani, maka kita tidak memiliki respon untuk firman Tuhan. Kalau kita melihat cerita tentang anak-anak Eli, bagaimana mereka mengabaikan. Begitu mengabaikan hukum-hukum Allah. Ya. Bagaimana mereka melakukan sesuatu yang jahat dalam bait Allah. Sementara penyembahan masih berjalan. Kita lihat di situ, mereka ya setiap tahun itu kegiatan membawa persembahan kepada Tuhan, ibadah masih berjalan. Tapi firman Tuhan tidak pernah didengar. Tuhan tidak lagi berbicara, suara Tuhan tidak lagi kita dengar. Seberapa di antara kita yang
ketika engkau membaca firman Tuhan sepertinya berlalu seperti tidak ada apa-apa. Bahkan kemarin saya ketemu dengan ada orang, ya, tanya, kamu masih baca Alkitab? Masih, tapi jarang-jarang. Oke, saya bilang, saya coba, kamu ya, saya coba ajak dia untuk melihat firman Tuhan tanpa membuka Alkitab, menceritakan, kamu masih ingat tentang Alkitab? Lupa. Ketika firman Tuhan tidak lagi bisa berbicara kepada kita, maka kemerosotan rohani sedang terjadi dalam hidup kita. Dan itu dialami pada masa zaman ini. Dikatakan bahwa firman Tuhan jarang. Penglihatan pun jarang. Artinya bahwa kekeringan rohani sedang terjadi pada masa itu. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat, membaca bagaimana ya orang Israel ini memang tegar tengkuk ya, keras kepala. Artinya sebentar baik, sebentar bertobat, sebentar. Artinya ketaatannya kepada Tuhan. Aduh. Dan pada masa zaman kepemimpinan Imam Eli, bagaimana kemerosotan rohani begitu jelas. Dan itu dikatakan bahwa itu nggak hanya diketahui oleh Imam Eli, hampir seluruh bangsa Israel mengerti, melihat dan mendengar bahwa anak-anak Imam Eli melakukan kejahatan. Sehingga firman Tuhan tidak bisa lagi berbicara. Mari kita merenungkan lebih dalam, saudara. Saudara bisa ambil waktu, coba teduhkan, saudara, di depan Tuhan. Bagaimana sikap saudara saat ini tentang firman Tuhan? Apakah firman Tuhan menjadi sesuatu yang berlalu dalam kehidupan kita? Kita biarkan, oh ya sudah, saya masih bisa mendengar, hari Minggu saya masih bisa mendengar lewat YouTube. Atau mungkin saudara mencoba membacanya, tapi seperti firman Tuhan ini kok saya nggak mengerti, saya nggak nangkap, nggak pernah mendapat rema lagi dari firman Tuhan. Siapa di sini yang masih sering mendapatkan rema dari firman Tuhan ketika kamu membacanya? Ada? Ketika firman Tuhan kita baca dan rema itu tidak ada, maka kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Saya baca firman Tuhan kok seperti membaca biasa saja. Bisa terjadi kita sedang mengalami yang namanya kemerosotan secara rohani. Ya, di zaman dunia digital ini, ya ini sangat riskan bagi kita orang-orang percaya. Ya, karena ya semuanya, ya kita harus menyadari bahwa seringkali kita lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan handphone kita. Dan ini menjadi sebuah pergumulan bagi kita semua. Mungkin kalau saudara menghitung persentase berapa persen waktu yang sudah habiskan dengan handphone saudara, dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin saudara akan lebih banyak menghabiskan waktu saudara dengan handphone saudara. Coba tanya dulu kanan kiri saudara. Berapa banyak, berapa waktu, berapa lama engkau menghabiskan waktumu dengan handphonemu? Tapi ketika saudara dijadwalkan membaca firman Tuhan 3 pasal 1 hari, saudara bilang, waduh ini kepanjangan. Ini kepanjangan, gak bisa ke 1 pasal aja, gak bisa ke 2 ayat saja. Tapi saudara
scroll HP berjam-jam, saudara. Bisa. Tapi ketika bilang, yuk kita baca Alkitab. 3 pasal 1 hari. Wih, banyak sekali, kepanjangan ini, nggak bisa saya. Bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita? Bagaimana Tuhan mau menyatakan isi hatinya kepada kita? Saya hitung, saya membaca 5 pasal sehari itu nggak sampai 1 jam. Ya kurang lebih 45 menit. Kurang lebih. Karena memang kadang-kadang ada pasalnya yang ayatnya itu yang panjang sampai 70 ayat gitu ya, itu panjang. Ya kadang-kadang panjang sekali gitu ya, pengen cepat selesai. Tapi ketika kita mulai belajar bertekun untuk membaca, saudara, ya, saya banyak mendapati bagaimana Tuhan berbicara. Bukan pada saat saya sedang membacanya. Tapi ketika saya mungkin sudah selesai, tiba-tiba Tuhan ingatkan, apa yang saya baca tadi. Tuhan mengingatkan kembali apa yang saya baca tadi. Dan satu yang penting untuk kita mengerti, mengapa kita membaca Alkitab secara berurutan. Supaya kita nggak menjadi jemaat yang cocokologi, mencocok-cocokkan. Oh ini pas firman Tuhan ini, saya memang kondisi saya sedang begini, saya perlu firman. Kita akan menerima firman Tuhan. Katakan firman Tuhan itu seperti apa? Madu. Dia manis. Jadi sekali Tuhan, kita kembali lagi ke sini, ke 1 Samuel pasal 3. Sekali lagi saya ulang bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ya, saya percaya bahwa ini bukan Tuhan sedang tidak mau berbicara kepada bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel tidak lagi punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Karena mereka mengabaikan hukum-hukum Allah. Jadi kemerosotan rohani terjadi ketika kita melihat bagaimana kemerosotan rohani terjadi ketika kita nggak bisa lagi respon dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak lagi bisa berbicara ke dalam diri kita. Firman Tuhan tidak bisa lagi menegur kita. Firman Tuhan tidak lagi mengingatkan kita. Saya katakan bahwa kita sedang ada dalam kemerosotan rohani. Kita baca ayat selanjutnya. Ya. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Oke, saudara, masih ingat ceritanya bagaimana Hana berdoa kepada Tuhan? Ingat ceritanya? Kita nggak usah buka. Tahu ya? Apa yang dikatakan Imam Eli? Orang sedang berdoa dibilang apa? Orang sedang berdoa dibilang apa? Pemimpin rohani saudara, seorang imam. Bagaimana dia tidak bisa membedakan orang yang sedang berdoa, berseru kepada Tuhan dan dikatakan engkau sedang mabuk. Dan dikatakan pada satu hari Eli yang matanya apa? Mulai kabur. Ini berbicara kepada kita para pemimpin. Ketika pemimpin tidak bisa lagi melihat dengan jelas, ketika tidak bisa lagi mendengar dengan akurat apa yang Tuhan katakan, maka sedang terjadi yang namanya kemerosotan rohani terjadi. Maka saudara, engkau pemimpin komsel, jangan kau tidak membaca firman Tuhan. Jangan kau baca firman Tuhan ketika engkau mau pimpin sharing. Kita akan mengalami apa yang dialami oleh Imam Eli. Ya, dikatakan bahwa dia tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Bayangkan seorang pemimpin rohani yang tidak bisa melihat lagi arah. Apa yang terjadi dengan orang yang kita layani?
Ini sangat menyedihkan sekali kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Ibadah masih berjalan, saudara. Persembahan masih berjalan. Ya mungkin masih banyak ramai orang datang. Tapi bayangkan, ada pemimpin yang nggak punya lagi kepekaan rohani. Nggak bisa membedakan orang sedang berdoa, pikirannya mabuk. Ini peringatan bagi kita para pemimpin-pemimpin. Ini peringatan bagi kita para pelayan-pelayan. Orang yang akan kita layani akan bertumbuh itu ada pada kita, para pemimpin. Mereka akan mengalami Tuhan itu ada pada kita, para pemimpin. Ketika kita tidak bisa lagi melihat dengan jelas arah Tuhan, ketika kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan dengan jelas, maka apa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang kita layani? Dan kalau kita melihat di situ bagaimana ketika anak-anak Imam Eli jatuh ke dalam dosa, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Kita coba baca tadi, apa yang dilakukannya? Katakan apa? Ya, dia masih menegur. Kan dikatakan bahwa jangan begitulah anak-anakku, ya kan? Kamu coba itu semua jemaat membicarakan kita, ya. Gak baik seperti itu, kita nih pelayan. Tapi saya mau tanya, masih melayani gak anak-anak Imam Eli? Masih mempersembahkan korban gak anak-anak Imam Eli? Masih ya. Bahkan ketika, kalau kita baca selanjutnya, ketika mereka akan berperang, ya, Pinehas dan Hofni anaknya Imam Eli, mereka yang membawa tabut Allah. Dan tahu akhirnya mereka mati, ya, meninggal di medan perperangan. Artinya apa? Saudara, tidak ada disiplin rohani. Nah ini penting saudara untuk kita sampaikan kepada saudara, bahwa disiplin rohani itu menjadi hal yang penting bagi kita. Imam Eli tidak mendisiplin anak-anaknya. Ketika anaknya berbuat salah, harusnya disiplin dong. Kamu gak bisa lagi dong melayani. Gak boleh kamu melayani. Tapi Imam Eli tidak melakukan itu. Karena tidak ada disiplin rohani, maka terjadi namanya kemerosotan rohani. Jangan karena, wah ini bagus, karena dia bagus main musiknya, seandainya pemain musik. Oh dia bagus ini menyampaikan firman-Nya. Janganlah kita kasih kesempatan. Saudara, karena Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa disiplin rohani itu harus ada. Ketika di antara kita mengalami sesuatu yang artinya kegagalan, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal, tidak ada orang yang, kita semua dalam proses Tuhan. Amin saudara? Ya. Di sini tidak ada yang sudah sempurna. Ya. Sudah yang bisa mengekang perkataannya, sudah ada yang bisa full, artinya betul-betul tidak bisa mengekang perkataannya, atau sudah tidak bisa lagi, artinya betul-betul mati dari perkara-perkara duniawi. Artinya kita masih dalam proses Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak ada disiplin rohani. Kenapa? Karena ketika tidak ada disiplin rohani, maka kita lihat di ayat pertama tadi bagaimana firman Tuhan tidak lagi bisa berbicara kepada kita.
Saya percaya Tuhan merindukan ini terjadi atas gereja kita. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 3. Kita kembali ke 1 Samuel pasal 3, ayat yang ketiga. Kita baca ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat 3, 3, 2, 1. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Mari perhatikan, lampu rumah Allah belum apa? Lagi padam. Ya, katakan, lampu rumah Allah belum lagi padam. Ya, saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa ketika sedang terjadi kemuliaan rohani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Ada belas kasihan Tuhan. Lampu rumah Allah menggambarkan sebuah harapan bahwa Tuhan masih memberikan pengharapan bahwa pemulihan bisa terjadi, kebangkitan bisa terjadi. Dan kita lihat di ayat yang kelima sampai yang selanjutnya, ya di situ kan, lalu Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berkatalah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia. Di rumah kita lihat di situ bagaimana Imam Eli tidak melihat kepekaan. Gak bisa lagi membedakan. Udah gak peka lagi dengan suara Tuhan. Sampai 3 kali, bahkan akhirnya sampai 3 kali Eli baru sadar, oh itu suara Tuhan. Akhirnya Imam Eli, ya pengalamannya, akhirnya katakan, kalau nanti ada suara itu lagi, kamu bilang apa? Kita baca ayat yang ke ayat 10, kita baca bersama-sama. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, dan Samuel menjawab apa? Berbicaralah sebab hambamu. Terima kasih Tuhan. Ya ini berbicara pemulihan terjadi adalah ketika ada orang yang mau merespon. Pemulihan terjadi ketika kita mulai menghormati firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika ada orang-orang yang mulai menghormati kebenaran firman Tuhan dalam hidup, maka terjadi yang namanya pemulihan rohani dalam hidup. Dan di sini Tuhan berbicara kepada Samuel. Saya percaya bahwa Samuel, saya mau tanya kepada saudara, ketika Samuel di rumah Allah, kira-kira Samuel tahu enggak perbuatan anak-anak Imam Eli? Dengar enggak dia omongan-omongan orang tentang anak Imam Eli? Terus bagaimana responnya Samuel? Seandainya terjadi, ini maaf ya. Bayangkan seandainya kita dalam sebuah jemaat, tiba-tiba kita lihat pemimpin kita ini enggak benar. Ya kan? Pemimpin kita melakukan hal yang tidak benar. Ya, akan banyak bicara. Kita mau belajar dari Samuel. Dia melihat pemimpinnya, ya, bapak rohaninya sempurna, tapi dia tunduk. Dia mau dengar apa kata Imam Eli. Dia tetap bertahan dalam rumah Allah. Dia tetap bertahan di situ. Sampai akhirnya Tuhan melihat bahwa Tuhan, aku akan berbicara kepada Samuel. Saya percaya bukan hanya sekedar nazar daripada Hana, tapi karena sikap hati Samuel. Dia menundukkan dirinya. Dia merendahkan dirinya.
Karena dia percaya pengharapan pemulihan itu masih ada. Dan betul, Tuhan berbicara secara pribadi kepada Samuel. Dan kita lihat ketika firman Tuhan itu menjadi pusat, artinya firman Tuhan mulai akhirnya dihargai. Kita lihat di dalam pasal yang 19 sampai 21. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan apa? Perantaraan firman. Mari kita lihat ketika firman Tuhan dihormati. Ketika firman Tuhan menjadi pusat rohani orang percaya. Tuhan terus berbicara. Tuhan terus menyatakan dirinya. Bahkan katakan tidak satu pun dari firman Tuhan itu dibiarkan. Biasa saudara. Artinya dia teliti, dia baca, dia renungkan. Dan di ayat 20 luar biasa. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan yang akan membawa pelayanan kita menjadi besar. Tuhan yang akan mempercayakan kepada kita bangsa-bangsa ketika kita mulai menghormati firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita. Satu Bapak Saudara Tuhan, mari dari kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Ini bukan hanya berbicara kepada saudara, tapi berbicara kepada kami para pemimpin-pemimpin. Karena itu mari kita mulai menyadari bahwa betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita. Amin. Katakan bukan saudara, betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup saya. Sepakat kita mau membaca firman Tuhan setiap hari, amin. Amin. Ya, jangan kebanyakan Kak, 3 pasal, 1 pasal aja, ya. Ya. Percaya deh, enggak sampai 30 menit saudara baca 3 pasal itu. Ya, kalau saudara bacanya pelan-pelan paling ya 45 menit lah. Tapi ya kalau kita bacanya lancar biasanya sih 15 menit sudah selesai kita baca. Dan saudara tahu ketika saudara membaca setiap hari maka saudara sedang menginvestasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Dan ketika saudara menginvestasikan dalam hidup saudara maka percaya bahwa karunia rohani akan dicurahkan bagi saudara. Kebangunan rohani akan terjadi dalam hidup saudara. Dan ketika kebangunan rohani terjadi dalam hidup saudara, maka kebangunan rohani juga akan terjadi dalam komunitas saudara. Dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Dan doa kita, gereja kita menjadi berkat bagi kota. Kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan dalam karunia rohani. Kita akan dibangkitkan dalam banyak pelayan-pelayan yang akhirnya mengubah kota ini. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota ini melalui gereja kita. Amin. Siap dibangkitkan? Siap? Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.
Mari kita aktifkan roh kita, saudara boleh aktifkan saudara bisa berbahasa roh. Silakan saudara yang mendapatkan karunia bahasa roh, saudara bisa berbahasa roh. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita berkomunikasi kepada Tuhan. Apa yang sudah saudara dengar. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, silakan saudara, engkau yang bisa berbahasa roh, engkau bisa berbahasa roh. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindukan sesuatu terjadi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya ralabas, sandarabas, iki papa bayaralabas. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Engkau, ditinggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri, melihat
menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah. Oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu, Kasih-Mu oh mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang memperbaharui setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kau yang memulihkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Bila apa yang kami dengar berbicara lebih dalam lagi Tuhan. Dalam roh kami, dalam jiwa kami Tuhan. Bawa kami Tuhan. Untuk kami menggenapi rancangan-Mu. Menggenapi kehendak-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Amin Tuhan. Urapi kami Tuhan. Amin. Kami siap Kau pakai. Kami siap untuk bisa mendengar perkataan-perkataan. Amin. Dan merespons setiap perkataan-perkataan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. Saya percaya Engkau akan berbicara lebih lagi kepada kami. Sehingga setiap kami dibangkitkan, dikairahkan dalam persekutuan kami dengan Engkau. Terpujilah nama Bapa demi nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan, puji-pujian bagi Allah kita yang sudah berfirman kepada kita pada siang hari ini. Ya, biarlah lagu tadi ya, kalau ada yang malas baca firman, hehe jangan malas, dilarang malas baca Alkitab gitu ya. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini, biarlah kita semua menjadi pelaku firman itu, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara silakan menyiapkan amplop persembahannya. Jika ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh mengangkat tangannya, maka Aser akan mendatangi Anda. Ada? Oke. Jika semua sudah dapat, sebelum kita memberi persembahan, baik itu persembahan lewat amplop yang sudah ada maupun persembahan di kantong persembahan berwarna ungu, kita mau mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kepada yang menyampaikan pengumuman, saya persilakan. Amplop maupun kantong persembahan yang warna ungu. Kita memberi dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Baik, saya ajak kita semua berdiri. Firman Tuhan menjadi kebenaran yang memerdekakan kita.
kuasa mulia. Kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan untuk hadapi segala tanda. Orang-orang yang tidak ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Biar firman itu yang terus memimpin kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantang. Katakan, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagimu selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan lagi, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Yeay! Dalam nama Yesus ada pertolongan, ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang sudah menuntun kami ke tempat ini Tuhan. Sehingga kami bisa memuji Engkau, meninggikan Engkau bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang terus bekerja atas kami dan mengurapi kami, memakai kami terus untuk kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan terus segala urusan kami Tuhan dan segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, kami sudah bisa memberikan pujian bagi Engkau, kami juga bisa memberi kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan padamu Tuhan, kami sudah memberikan kepada Engkau Tuhan persembahan kami dan sukacita, dan kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah Kau berikan kepada kami, dan kami memberikan dengan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kau berkati apa yang kami persembahkan Tuhan, Kau kuduskan Tuhan. Kau ambillah Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, kami memberikan diri kami kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memakai kami Tuhan, memakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan dalam segala pekerjaan kami. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Roh-Mu yang memakai setiap diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Kau yang berkati kami dalam segala pekerjaan kami, dalam segala apa yang kami uruskan dalam pekerjaan kami Tuhan. Kau yang memakai kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu untuk anugerah-Mu, untuk berkat-berkat-Mu Tuhan atas kami. Kami akan pulang dalam damai sejahtera.
kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau yang menyertai kami dalam pulang kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati, salam kanan kirinya, karena Tuhan Yes. berkatimu.